Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam acara Fokus bersama juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto. Kali ini kita membahas satu persoalan yang sepertinya tidak pernah selesai di Indonesia. Dari setiap pergantian presiden ke presiden, masalah ini tampaknya belum tuntas, belum selesai. Selalu menimbulkan perdebatan, yakni terkait dengan harga BBM. Baru-baru ini kita mengetahui bahwa Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga premium setelah sebelumnya diumumkan kenaikannya. Tapi ini tentu belum menyelesaikan masalah. Apa yang sebenarnya menjadi problem mendasar dari pengelolaan BBM, demikian juga naik turunnya harga BBM ini? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail, ada yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM suatu yang tidak bisa ditunda lagi, ya. Ada beberapa alasan, ya, antara lain harga minyak dunia yang cukup tinggi, walaupun kemarin sempat turun tapi masih tinggi, ya. Kemudian kurs rupiah melemah, ya. Di sisi lain dolar menguat. Demikian juga dana APBN yang dikatakan semakin berkurang untuk subsidi. Bagaimana Ustadz Ismail melihat alasan-alasan yang sering diungkapkan ini? Iya, baik. Yang pertama, ini yang selalu dikemukakan oleh pemerintah itu adalah bahwa tingginya harga minyak dunia, apalagi ditambah dengan kenyataan sekarang ini rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar. Artinya nilai dolar terhadap rupiah itu terus menaik sampai sekarang ini $1 sudah di atas 15.000, ya, bahkan sampai 15.400 itu. Kalau harga minyak dunia terus naik dan itu diukur dengan dolar, sementara dolar nilainya juga terus naik terhadap rupiah, maka tentu saja harga minyak dunia akan menjadi sangat tinggi bila dirupiahkan gitu. Ini juga sekaligus untuk membantah, ya, menunjukkan bahwa tingginya nilai dolar terhadap rupiah itu telah menimbulkan masalah. Artinya berpengaruh nyata, ya, terhadap nyata. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan bahwa ini tidak pengaruh apa-apa, tidak masalah karena rakyat banyak itu tidak pegang dolar gitu, yang berhubungan dengan dolar itu hanya importer segala macam. Sekarang dengan kenaikan harga BBM ini menunjukkan bahwa pada akhirnya itu memang berpengaruh gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, hanya ketika ini menjadi alasan utama, dan ini juga yang selalu diulang-ulang setiap kali pemerintah hendak menaikkan harga BBM, ini ada satu pertanyaan penting gitu, yang saya kira ini boleh disebut sebagai pangkal dari kemelut pengelolaan BBM di dalam negeri itu. Yang pertama adalah berapa sebenarnya harga pokok BBM, ya. Harga pokok itu harga, sering orang sebut itu dengan istilah LRT gitu. Jadi harga LRT itu lifting, refinery, transportationnya. Jadi harga untuk mengangkat BBM minyak mentah itu dari perut bumi sampai ke atas, lalu memurnikannya menjadi macam-macam itu, menjadi premium, menjadi pertamax dan seterusnya. Kemudian ditambah ongkos angkut. Itu berapa sebenarnya? Pentingkah mengetahui harga itu? Sangat penting, karena dari sana kita menjadi tahu sebenarnya ada nggak yang disebut dengan istilah subsidi itu. Gitu. Subsidi itu kan diasumsikan begini. Jadi harga katakanlah 10.000 1 liternya, lalu dijual oleh Pertamina itu menjadi 6.000 atau 6.500. Maka di situ ada selisih
3.500. Nah, 3.500 inilah yang sering disebut sebagai angka yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah, 3.500 kali sekian ratus ribu atau sekian juta liter, ini yang dianggap sebagai biaya subsidi. Nah, pertanyaannya, benarkah harga BBM itu 10.000? Itu yang harus jadi pertanyaan penting. Kenapa harga itu tidak pernah muncul dari pemerintah? Begitu? Ini yang aneh itu. Kita pernah melakukan dialog intensif dengan Pak Kwi Kian Gi. Beliau sendiri bercerita juga merasa sangat aneh. Bahkan beliau katakan pernah pada satu masa ketika beliau itu menjadi Menko Equin. Ya, Menko Equin itu kan pejabat sangat tinggi, ini boleh disebut orang ketiga di Republik ini, yang sekaligus juga komisaris utama Pertamina. Itu saja nggak bisa tahu gitu berapa sebenarnya harga LRT tadi itu, harga pokoknya itu berapa itu nggak tahu. Bahkan ketika dia minta untuk melihat neraca Pertamina itu nggak boleh itu. Ada alasan yang lucu buat dia itu, karena ini sulit untuk membacanya gitu loh. Dia bilang, saya ini seorang akuntan lulusan Belanda, bagaimana saya tidak bisa membaca neraca semacam itu. Tapi baiklah, kalau misalnya tidak bisa, tolong bacakan untuk saya. Toh tetap juga tidak dipenuhi gitu. Walhasil sampai ini hari, ini saya kira pertanyaan bukan hanya pertanyaannya Pak Kwi, tetapi juga pertanyaan kita. Sebenarnya harga pokok itu berapa? Sebab dari harga pokok ini kita akan menjadi tahu sebenarnya ada nggak subsidi itu gitu. Sebab selama ini selalu dikaitkan dengan harga minyak internasional gitu. Padahal minyak itu ada di dalam negeri kita, di perut bumi kita. Kalau minyak itu kita impor sepenuhnya, ya, itu mungkin bisa masuk akal gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Jadi seperti seolah-olah kita ambil dari perut bumi kita, ya, kemudian ini dinilai dengan harga minyak yang ditentukan oleh New York Stock Exchange gitu di sana. Padahal barangnya ada di sini gitu. Lalu harga itu ditentukan, kemudian berapa mau dijual gitu. Nah, dari berapa ini dijual itulah kemudian akan keluar apa istilah yang disebut dengan subsidi gitu. Nah, ini kan satu hal yang tidak semestinya. Kalau itu penting ya, kenapa DPR misalkan tidak mengejar pemerintah untuk mengungkapkan hal ini? Gitu. Saya pernah membaca sebenarnya DPR juga pernah mempertanyakan itu, tapi juga tidak terjawab gitu. Nah, jadi saya kira ini menjadi misteri di Republik ini, bagaimana bisa satu komoditas yang sangat penting yang menguasai hajat orang banyak itu sampai tidak ada satupun otoritas di negeri ini yang boleh tahu berapa sebenarnya ongkos harga pokok dari BBM kita gitu. Kalau kita lihat dalam krisis BBM di Indonesia itu sangat jelas menunjukkan bahwa ketergantungan ya dari kondisi eksternal itu demikian kuat ya. Misalkan terkait dengan nilai dolar, misalkan demikian juga harga BBM di pasaran ya. Bagaimana mengurai benang kusut ya masalah ini. Kalau seperti itu kan nggak akan pernah selesai masalahnya. Iya. Saya menduga juga nggak akan pernah selesai karena dua hal ini seperti tidak bisa dihilangkan. Pertama adalah bahwa ini selalu dikaitkan dengan harga minyak internasional. Kemudian yang kedua, harga minyak internasional itu dengan dolar gitu. Memang dulu Saddam Hussein pernah mencoba untuk mengusulkan supaya denominasi perdagangan minyak dunia itu tidak dengan dolar tapi dengan euro. Tapi kita semua tahu resiko yang dialami oleh Saddam gitu. Jadi kita membaca salah satu faktor kenapa Saddam dijatuhkan itu dengan cara begitu, invasi, itu karena usulan ini. Gitu. Jadi keterikatan dengan dolar tidak bisa. Denominasi perdagangan minyak itu pasti dengan dolar. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira jadi pertanyaan lagi adalah kenapa harus dikaitkan dengan harga minyak internasional? Wong minyaknya itu ada di kita. Bahwa memang kita ini sekarang menjadi net importer itu fakta. Jadi setiap hari itu kita sekarang ini angka lifting kita atau produksi minyak yang kita bisa ambil dari bawah ke atas itu kurang lebih sekitar 900.000 sekian gitu. Bahkan katanya sudah kurang dari 900.000. Sementara kebutuhan kita itu bisa sampai 1,5 juta barrel setiap hari. Itu artinya ada kurang lebih sekitar 500.000 yang harus dipenuhi dari luar. Nah ini impor. Kalau impor
lalu menggunakan standar harga minyak internasional mungkin masih masuk akal gitu, menggunakan dolar sekalipun juga masih masuk akal. Dan mestinya ini yang dihitung gitu. Sementara kalau yang diambil dari dalam negeri itu kenapa juga masih menggunakan standar internasional? Itu saya kira yang harus diungkap gitu, yang harus dikuak supaya misteri dari di seputar harga minyak, kemudian subsidi segala macam itu bisa diurai juga. Selama ini tidak terjawab, maka persoalan ini tidak akan bisa terurai sampai akhirnya kemudian kita menerima begitu saja ketika pemerintah mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi subsidi misalnya. Betulkah memang kita itu memerlukan subsidi gitu? Kemudian sekarang ini harga minyak dunia sekian, karena itu harga minyak kita harus sekian, itu juga tidak terjawab gitu. Kita tahu bahwa syariah Islam itu pasti menyelesaikan masalah ya, termasuk terkait dengan persoalan BBM ini. Bagaimana Ustadz Ismail menjelaskannya secara sederhana, simpel, bagaimana syariat Islam ya mengelola masalah BBM ini? Ya. Yang pertama, ini minyak ini sebenarnya milik siapa? Itu dulu. Sebab selama ini ada semacam kekaburan gitu. Dan ini memang sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap ekonomi. Cara pandang ekonomi kita ini kan sudah sekian lama itu sangat kapitalistik gitu. Nah, kapitalisme itu yang sangat mengedepankan kepada liberalisme itu kan ada kecenderungan dominasi korporasi di dalam kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan ekonomi yang sebenarnya itu menguasai hajat hidup orang banyak semacam BBM ini. Nah, menurut syariah minyak bumi itu adalah milik umum atau milik rakyat gitu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan al-muslimuna suraka atau innan nasa suraka fi thalathin al-ma' wal kala wan nar gitu. An-nar di sini dipahami adalah energi termasuk minyak bumi. Jadi ini milik umum. Kalau ini milik umum, milik rakyat, maka wajib bagi pemerintah untuk mengelolanya demi hasilnya untuk kebaikan atau kemakmuran rakyatnya. Harus dikembalikan kepada, karena ini milik rakyat gitu. Jadi ini ada soal yang kedua, yaitu siapa yang berhak mengelola gitu, atau siapa yang wajib mengelola, bukan hanya berhak tapi wajib. Jadi yang wajib adalah pemerintah melalui apa yang disebut dengan perusahaan pemerintah atau perusahaan negara, seperti listrik, perusahaan listrik negara. Jadi harusnya perusahaan minyak negara misalnya begitu. Jadi jelas bahwa tata kelola minyak selama ini yang kalau ada lapangan minyak dan gas itu dilelang, diperebutkan, ada tender dari berbagai perusahaan minyak dari dalam maupun luar negeri termasuk Pertamina, ini sebuah kesalahan besar gitu. Ini kan ibarat kata di dalam rumah itu ada sekian, kita punya anak, lalu ada makanan gitu. Kalau bapak yang baik, yang normal itu kan mestinya makanan ini diberikan saja kepada anak yang memerlukan makan gitu, berikan, bukan kemudian diperebutkan. Silakan nih ada makanan diperebutkan dengan anak tetangga, anak macam-macam, yang anak tetangga itu rata-rata badannya lebih besar. Perusahaan minyak dunia kan besar-besar gitu, lebih kuat dia modalnya, pengalaman segala macam. Walhasil kalau kita lihat dari sekian banyak tender untuk memperebutkan blok-blok minyak dan gas bumi itu, perusahaan kita itu lebih banyak kalah karena probabilitasnya pun juga lebih sedikit dibanding dengan perusahaan minyak yang ada. Nah, jadi dua kesalahan besar ini yang sekarang terus terjadi. Akibatnya kemudian minyak yang dihasilkan pun juga bukit tangan di tangan kita. Fakta menunjukkan dari sekian ratus ribu barrel yang kita punya itu, yang diproduksi di dalam negeri, ternyata Pertamina hanya kurang lebih 14-15% gitu. Paling banyak mungkin 16%. Sisanya itu perusahaan minyak asing. Kalaupun ya minyak itu merupakan milik rakyat atau milik umum, al-milkiyah amah, dan itu dikelola negara ya. Tapi kan sangat memungkinkan ya ada kendala di sana, misalkan kendala teknologi ini sering menjadi alasan ya. Bagaimana cara negara dalam hal ini negara khilafah yang akan menerapkan syariat Islam itu menyelesaikan kendala
teknologi ini? Teknologi itu ada dua. Yang pertama itu sebagai sebuah perangkat, kemudian yang kedua sebagai sebuah expertise gitu, keahlian gitu. Sebagai perangkat ini sebenarnya perangkat sebagaimana kamera, sebagaimana komputer, sebagaimana kendaraan atau transaksi pesawat segala macam itu bisa dibeli itu. Kemudian expertise, sumber daya manusia itu bisa dipelajari. Expertise itu bisa dipelajari dengan sumber daya muslim yang demikian besarnya, dengan kecerdasan yang kita miliki segala macam, teknologi semacam bisa dipelajari. Atau paling buruk kita bisa hire orang-orang yang memiliki expertise ini. Artinya negara dalam hal ini memberikan porsi yang besar ya untuk kemudian pengembangan sains dan teknologi. Iya, pengembangan sains dan teknologi, kalau pengembangan sumber daya manusia. Minyak masih kurang, apa yang dilakukan oleh negara? Kenyataannya minyak masih kurang. Kalau minyak masih kurang, memang tidak bisa tidak impor. Itu kan kemudian tergantung. Iya, nah ini rasional. Kalau kemudian kita mengikuti harga minyak internasional, dengan denominasi yang disepakati oleh mereka, ya, dengan dolar sekalipun. Tetapi kalau kita menggunakan dinar dan dirham, maka kita tidak akan pernah merasa lemah berhadapan dengan mata uang apapun, karena dinar dan dirham itu nilai intrinsiknya ditopang, nilai nominalnya ditopang oleh intrinsiknya. Artinya kalau dolar naik, ini harga emas juga ikut naik. Artinya kita tidak akan pernah kehilangan daya beli gitu, tidak ada masalah. Tapi masalahnya kan mereka tidak mau menggunakan dinar dan dirham. Oh, kalau mereka tidak mau menggunakan dinar, itu bodoh sekali gitu. Itu akan baik buat kita, karena berarti kita akan menukarkan emas kita itu ke dalam dolar baru dibagikan kepada mereka gitu. Tidak ada masalah. Malah sebenarnya kalau pakai logika ekonomi, mereka justru minta mestinya pembayaran pakai emas. Itu karena akan menjadi alat pembayaran yang paling kuat. Kalau kita bicara tentang hard currency, ya, mata uang yang keras gitu, keras dalam pengertian dia kuat, maka dinar itu dia keras dalam arti yang sebenarnya juga gitu, bukan hanya kuat tapi keras, ya. Itu jadi tidak terkena dengan macam-macam problem ekonomi gitu. Terakhir Ustadz Ismail, ketika ya sebutlah Hizbut Tahrir itu menyebutkan solusi dalam krisis BBM ini adalah kembali kepada khilafah. Ini tidak sedikit pihak yang kemudian tanda kutip seperti mentertawakan. Apa urusannya khilafah dengan BBM ini gitu? Bagaimana menempatkan pentingnya khilafah untuk pengurusan BBM ini? Ya, itu ada dua. Yang pertama adalah substansinya itu syariah. Itu tadi sudah dijelaskan bagaimana pengelolaan bahan minyak itu dalam perspektif syariah. Tadi sudah, itu substansi yang pertama. Kemudian substansi yang kedua adalah kita bisa ambil itu soal ukhuwah, persaudaraan. Coba bayangkan kalau negeri muslim itu bersatu. Di dalam catatan minyak itu sekitar 60-70% itu ada di dunia Islam. Ada di dunia Islam. Kalau bersatu, justru itu bisa menjadi kekuatan gitu. Negara-negara sebagaimana lain. Yang pernah terjadi tahun 73 dulu. Disitulah pentingnya khilafah. Nah, disitulah pentingnya. Jadi bagaimana bisa orang Islam itu mempertertawakan ide ini? Wong ide ini justru dipelajari oleh mereka dan kemudian diwaspadai supaya ide ini tidak terwujud. Lah kita yang punya ajaran itu kemana mempertertawakan itu, artinya kan memang kita ini sudah double kekalahan. Pertama kalahnya itu sendiri, yang kedua ada solusi yang sebenarnya milik kita ditertawakan. Artinya ya tambah kalah. Artinya khilafah itu akan memutus ya intervensi asing yang terhadap dalam negeri kaum muslimin. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian singkat kita terkait dengan BBM ini. Tentu masih banyak hal yang bisa kita eksplor dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita akan bisa membahas ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.